Ton, di mana Ton ini? Tahu, gue bingung. Aduh, bingung. Udah berhenti semuanya, turun lagi ke tempat yang tadi. Nyantai dulu dikit. Nyantai, kita bukannya tersesat ini, kita lagi main, bodoh. Tapi bang, di pikiran gue udah panik. Wah, ini udah pengen sore nih, gue ngeliatin jam mulu itu bener-bener parah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton channel Besok Pagi sampai saat ini. Tanpa dukungan dan support kalian semua, kami bukan apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini gue masih mendatangkan salah satu narasumber yang pastinya mempunyai pengalaman mistis di pendakian gunung. Yuk kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo, Bang Anton. Halo, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang kegiatan lu ngapain nih? Kesibukan lu? Ya, kesibukan gue sih hari-hari ini ya masih kerja, tapi ada usaha sampingan sih bang. Lu masih aktif nih buat naik gunung? Atau ada rencana nanti ke depan mau naik gunung? Kalau rencana sih setelah PPKM ini rencana niat mau ke Gede, Gede. sama anak-anak. Nah, Bang Anton ini mempunyai pengalaman pendakian yang epic banget nih. Tersesat 2 hari di Gunung Cikuray. Selama tersesat, mungkin hal apa aja tuh Ton yang lu alamin? Singkatnya aja nih. Ya, wah, ini bener-bener parah sih bang. Dari awal gue melakukan pendakian ya, gue sempet diganggu sama semalaman itu, sampai tenda-tenda gue ditarik-tarik gitu, sampai gue ketemu satu sosok ya orang, itu bentuknya wujudnya orang, tapi ya menurut gue itu bukan orang gitu. Pokoknya sama tersesat itu parah deh bang. Bener-bener. Nah, Bang Anton ini tersesat selama 2 malam ya. 2 malam di Gunung Cikuray. Sempat masuk juga daftar pencarian orang pada saat itu, karena memang lu bener-bener krodit banget ya. Situasi pada saat itu Bang Anton dan bersama 3 rekannya ini tersesat selama 2 malam. Dan kejadian-kejadian yang dialami Bang Anton sangat luar biasa banget lah. Lu simak pokoknya sampai habis ceritanya. Ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Buat teman-teman semua, jangan lupa di-subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Mungkin tanpa berlama-lama, dan teman-teman juga pengen langsung nih mendengar cerita lu, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Anton dari Parung, Bogor. Kali ini gue pengen cerita pengalaman gue tuh waktu pas naik Gunung Cikuray via Kiara Janggot ya bang. Gue ngelakuin pendakian itu bersama temen gue, 4 orang termasuk gue ya. Itu diantaranya gue, Adong, Pak Ok, terus satu lagi si Damoy. Itu 4 orang. Gua jalan menuju Garut itu menggunakan mobil pribadi. Mobil setar itu dari rumah si Pak Ok. Dari rumah Pak Ok tuh kita emang dari awal emang udah direncanain sih bang. Maksudnya ada niat lah istilah gitu. Jadi ini niatnya sebelumnya itu emang pengen naik Gunung Cikuray, tapi ada yang pas hari H itu bocah ada yang ngomong kayak gini, jangan Cikuray kejauhan, Gunung Gede aja gitu kan katanya. Udah Cikuray, yang penting mah budget ngepas nih kan katanya gitu kan. Udah akhirnya udah berangkat deh, yang penting mah naik gunung katanya kan gitu. Ya udah berangkat, akhirnya gue berangkat dari abis asar naik mobil. Waktu di perjalanan nih bang, mobil teman gua maksudnya, itu nggak tahu kenapa nih mogok nih. Mogok tuh pas di tol lah istilah, di tol mogok lumayan lama. Ternyata mesinnya tuh tahu dah mogok deh istilah gitu. Soak kau gimana? Ya, gimana tuh? Disoak kali akinya atau gimana? Pokoknya di starter susah bang. Nah tapi pas kita pergi bentaran nih, udah istirahat dulu. Kita pada ngopi kan tuh di emper-emperan jalanan. Ya sebenarnya itu tol
lagi ya kagak boleh berhenti bang itu kalau seandainya nggak ada mati ya. diomelin maksudnya. Nah kita ngopi-ngopi dulu tuh, emang kan kebetulan bawa kompor itu keril dibuka semua, dibuka udah ngopi sini, kita bawa gelas aqua tuh bang, yang kecil itu, kita ngopi-ngopi sini. Nah teman gua ngomong, buset parah amat ini ya, sampai kapan ini? Udah be, katanya ini nanti mobil kalau udah adem juga hidup lagi, ini emang udah kepanasan, kata dia gitu. Ya udah bener, akhirnya pas di starter hidup lagi. Nah tapi pas hidup paling itu 1 kilo lah perjalanan, mati lagi bang, mati lagi. Akhirnya buset ini ngasih, gue bingung tuh lah kak, begini-gini mulu gue bilang kan, wah ini kagak beres, gue bilang kagak gitu. Akhirnya gua udah dah, mobil taruh sini dulu, mending kita ngontek siapa gitu, mumpung belum jauh banget. Emang kebetulan tuh posisinya gue punya temen deket tuh, kata si Adong gitu, temen gue nih Adong yang nyetir itu, posisinya temen gue ada di daerah ini, apa rencana tuh mobil mau ditukar sama yang mobil agak sehat lah itu. Akhirnya di kontak-kontak, kata si temennya Adong ini, wah di situ mah kejauhan, wah males gua ke situ mah, cuman mau nuker mobil doang ya. Emang pikiran gua iya kayaknya penting banget, cuman nuker mobil doang gitu. Gua tanya kan si Adong itu yang nyetir, Dong, emang sebelumnya ini mobil begini kagak? Ya emang sih kadang-kadang begitu. Oh, ya udah lanjut dah. Bismillah be, Bismillah. Perbaca doa tuh Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim bareng-bareng tuh. Ya udah hidup. Akhirnya bener tuh. Nyampe base camp udah. Ya selamat istilah kan. Nah, nyampe base camp. Nyampe base camp itu kan pada tepar lah itu. Nah, gua sama si Adong itu lagi pada ngopi bang. Ngopi. Bocah tuh 2 orang. Lagi pada tepar, udah capek lah. Gue cerita tuh, lu emang sebelumnya Ton udah kemana baik gitu, maksudnya udah kemana aja naik gunung. Emang kan Adong ini temen gue tapi dia tuh jarang kelihatan gitu. Jadi nanya-nanya gitu. Si Adong ini kan belum pernah naik gunung sama sekali. Akhirnya gue baru kegede aja gitu kan gue bilang. Akhirnya si Adong itu nanya, emang Ton kalau di gunung kagak boleh bacot sembarangan gitu. Ya, iya, yang gue tahu gitu. Pokoknya omongan tuh jangan sembarangan gitu. Adong dipanggilnya adik, pokoknya Adong dah. Nah akhirnya kan udah dah, pokoknya sekarang mah tidur be. Tapi gue tuh agak deg-degan nih naik. Si Adong itu kan emang bocahnya bang, gimana ya? Iya, bekas bocah Badung lah istilah tuh. Gue sebut langsung tuh, bekas bocah Badung. Emang pada saat itu dia diajak tuh antara mau apa enggak mau gitu. Lu mau kan naik gunung sebelumnya gitu. Gunung apa dulu nih gitu. Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Cikura itu daerah Jawa Barat yang ditanya. Jadi Cikura deh jauhan sekalian gitu. Akhirnya itu dia jadi mikirin baik. Emang apa sampai dia buka Google. Cara apa sih? Pokoknya nyari-nyari lah pantang-pantangan gitu kan. Naik gunung tuh harus kayak gimana aja gitu. Dia tuh emang ya bener kayak kagak niat gitu istilah. Dari penampilan ya bang, dia tuh pakai lepis yang celananya segini, yang disoek-soekin tuh pada robek. Ya udah kayak orang di rumah aja gitu. Akhirnya singkat cerita tuh gua jam 3:30 bangun tuh. Jam 3:30 gua bangun sama si Adong juga. Adong tuh emang bocahnya agak begadang tuh, emang dia emang suka begadang lah istilah. Di rumahnya juga kayak gitu. Akhirnya gua tanya, Dong lu kagak tidur? Kagak gua mah gitu. Enjoy gua di sini begitu, enak banget suasananya, adem lagi kan gitu. Akhirnya udah yuk sholat subuh duluan. Bego, sholat subuh jam segini belum gue azan gitu. Akhirnya gue ngeliat jam emang belum azan. Akhirnya udah tuh gue sholat, nih udah azan nih, udah sholat. Kan itu kebetulan bang ada musolah ya kalau jauh dari situ. Nah gue sholat situ, itu orangnya yang sholat di musolah itu dikit banget bang, cuman paling bisa dihitung lah 5 orangan lah.
Nah 5 orangan gue sholat tuh, imam kan udah ada tuh. Akhirnya apa, ini si Adong ini bingung dia, Tun, sholat subuh Tun apa sore ini ya kagak pakai kunut gitu. Oh iya. Udah jangan dibahas yang gitu mah, beda-beda gitu. Wah ini tuh udah bingung nih Tong gua, udah jangan dibahas, itu mah beda pendapat kan bilang gitu. Udah tuh selesai sholat kita balik lagi ke base camp. Itu bocah-bocah yang lagi pada base camp masih tidur. Akhirnya si Adong ngamuk, buset, gua aja yang nyetir semalaman kagak tidur lu. Marah-marah tuh gitu. Akhirnya si Pak Ok nih, Pak Ok bocahnya serengehan gitu, banyak tingkah lah gitu. Ya kan emang lu yang bisa nyetir di antara kita berempat gitu kan. Akhirnya udah jangan berantem, kata si Damoy gitu, udah yuk siap-siap. Akhirnya kan dicengin tuh si Damoy sama Pak Ok itu kan gak sholat subuh. Wah dikutuk lu di gunung. Sholat subuh lu, doa tuh penting tuh. Si Adong ngomong kayak gitu. Akhirnya lu nyem kagak aja lu. Udah ayo lu. Nah si Adong ini dicengin lagi, dia mau naik gunung pakai celana lepis buntungan gitu. Mau naik gunung apa nanggok di empang kan gitu. Pada tawa semua. Akhirnya dia minder kali ya, emang baru pertama kan mungkin dia gimana. Udah bacot bae lu kan gue bilang gitu. Akhirnya udah kita jalan, dianterin tuh sama orang base camp. Emang dari base camp ke posnya itu lumayan bang. Kita naik motor, iya dianterin naik motor, kita ngojek juga dianterin. Nah sampai sono itu bener-bener sepi parkiran, cuman ada 2 motor yang gue tahu tuh, 2 motor. Akhirnya si Pak Ok nih, buset, cuman kita doang ini kayaknya gitu. Nah dari Pak Ok disautin lagi sama si Adong, lah emang biasanya naik gunung ramenya kayak gimana sih? Wah gue pernah naik sampai padat di jalur kan, kata dia begitu. Sok-sokan lu begitu, udah ayo. Nah Adong mimpin paling depan kan, udah ayo. Nah baru jalan beberapa langkah bang, itu si Adong udah ngos-ngosan parah. Padahal kan dia emang badan kagak jadi jaminan sih. Dia badan gede kan, udah tinggi, kelihatannya mah kuat gitu. Akhirnya dari belakang bocah ngos-ngosan digituin tuh bang. Iya, jangan ngerokok lu dong, ntar mati di sini tuh. Si Pak Ok ngomong kayak gitu, diem aja tuh. Akhirnya udah lanjut. Itu dari base camp ke pos 1 itu lumayan bang perjalanan. Wah jauh banget, ini kapan nyampe puncak ya? Si Adong ngomong gitu terus ya gue mah diem aja. Udah jalan terus. Akhirnya pas di perjalanan tuh bener-bener kalau ada pendaki sama sekali selain rombongan kita berempat. Itu bener-bener ya kan. Akhirnya dalam hati gue mikir, buset, ini beneran gue berempat tuh, sampai gue baca apa baik dah surat-surat. Gue takut bang gitu, rasanya ini di kampung orang coy. Gitu udah mikir gimana baik gitu. Akhirnya kan ada petani kayak nanam kol gitu kan biasa. Manggil Mang apa Kang dah? Setahu gue Mang. Ya Bu, mau naik begitu. Dikira mah itu kali pendaki, disamperin. No pendaki, si Adong begitu. Bukan bukan pendaki no. Terus nengok, ibu-ibu makan gitu kan. Ibu-ibu kayak gembel digituin bang. Itu bener-bener ya emang penampilannya kacau bang. Pada dekil kan, iya tahu di pertanian kayak gitu. Nah dari situ pikiran gue begini, wah ini omongan dari sini udah parah banget. Akhirnya gue punya inisiatif, berhenti dulu. Nih yang punya bacot sompral, mendingan lu diem be, kita naik aja gitu. Maksudnya tuh udah naik, nikmatin, jangan banyak ngomong gitu. Kalau lu ngomong nih, apa juga keluar dari mulut lu gitu. Iya ngerti. Iya ngerti gitu kata dia. Akhirnya udah jalan. Nah sampai tuh di pos 2 itu jam berapa itu? Kagak merhatiin jam sih, kurang lebihnya kayaknya jam 9:30 bang. 9:30 tuh nyampe. Masih pagi lah ya Ton. Masih pagi. Tapi itu bener-bener bang, itu
baru kali itu gua naik tuh belum seberapa tapi capeknya udah bener. Wah, emang kan katanya ini cocok untuk pemula, padahal mah Allahu Akbar itu bener-bener. Akhirnya gimana nih, mau ngopi-ngopi dulu. Si Adong bangun, ngapain, udah lanjut ah, gue takut ah di sini begitu. Takut apaan sih, udah lanjut aja. Udah lanjut, udah wih si Adong mimpin nih paling depan. Nah pas si Adong mimpin tuh paling depan, biarin di videoin sama temen gua. Si Adong mimpin. Oke nih porter kita tuh, kata si Pak Ok gitu. Pak Ok kan emang omongannya kacau tuh. Akhirnya dia kesel. Yaudah, lu aja tuh depan. Nah pas si Pak Ok mimpin paling depan, itu di depan tiba-tiba apa bang? Babi bener-bener wah. Tapi emang kagak galak sih babinya, lewat gitu bang. Panik gua. Bareng-bareng gua panik, gua mencar semua. Wah, sini. Wah, tibang babi doang. Akhirnya si Adong begitu. Tibang babi doang, akhirnya itu babi ngedeket bang. Panik kan dia. Mundur ke belakang kan kayak ada rumput gitu. Kalau diinjek kayak jeblos gitu. Kagak dalam sih. Pas diinjek, jeblos dia, terguling jatuh. Cuman jatuh gitu aja ke belakang. Ditawain sama teman-teman gue, marem mampus lu. Nah dari situ gue udah mikir lagi bang. Wah omongannya udah kagak ada yang ngontrol nih. Udah. Sini ngumpul. Ngopi dulu. Nah kita ngeluarin ngopi. Belum makan tuh, ngopi, ngerokok. Bener, itu emang dari pos 1 sampai ke pos 2 emang kagak ada yang ngerokok pisan bang. Emang dari gua biasanya nge-track istirahat ngerokok itu kagak. Emang kagak kuat gitu, tracknya lumayan. Akhirnya tuh singkat cerita ya, itu gua nyampe di pos 4 apa lupa juga sih, di pos 4 kalau nggak salah tuh. Nah itu udah agak mendung bang. Itu posisi jam 2-an. Jam 2 istirahat semuanya. Kan kayak ada gubuk gitu tuh. Gubuk kayak reot lah gitu. Pada dimainin tuh. Wah ini mah warung mak lu jualan di sini laku lagi. Gitu udah pada bercanda ya. Gue diem baik kan begini dari senderan di di keril gue belakang itu. Wah ini bocah bercandanya makin jadi kan gue bilang. Akhirnya gimana nih lanjut, gerimis pelan-pelan. Nah gerimis pelan-pelan, tahu-tahu kabut bang. Demi Allah itu kabut bener-bener putih semua. Akhirnya kan lanjut apa gimana Ton? Ya bocah-bocah tuh nanya ke gue, udah tunggu aja di sini. Nah di gubuk itu akhirnya gue pada istirahat, ngeluarin makan makanan. Bener-bener semuanya gue keluarin, kayak pokoknya logistik lah, beras itu udah akhirnya masak di situ. Nah gue kan makan tuh kayaknya itu pas asar. Iya pas asar tuh, bener-bener asar sih. Gue ngeliat jam, oh ini udah asar. Nah kan di plang itu kayak ada tulisan batas pendakian jam 4 udah nggak boleh naik lagi, nyampe ke pos berikutnya gitu. Nah itu sedangkan itu udah hampir pengen jam berapa ya, pokoknya abis asar lah. Nah si Pak Ok ini udah tuh ayo buru-buru daripada dilarang itu ntar ketahuan orang sini. Pikiran gue kayak gini, ya di sini juga kagak ada siapa-siapa selama kita jalan gitu kan. Akhirnya udah nyantai dulu sini. Nah itu bang, nyantai kan hujan makin gede tuh, parah tuh hujan. Itu bener-bener hujannya gede banget. Sampai kita di gubuk itu buka apa sih namanya? Plyshit. Nah plyshit dibuka gitu, atapnya pada bocor, pada begini semua bang, berempat. Wah dinginnya dingin parah. Terus teman gue si Adong yang tadinya banyak ngomong lah, itu jadi diem banget bang, diem aja gitu, Dong sehat lo, nengok gitu. Dong ya rematik kali kakinya kan gitu. Temen gue gitu. Akhirnya
Hujan reda tuh kayaknya jam 5:30 bang, 5:30 hujan. Nggak reda-reda banget sih, masih ada gerimis. Udah ayo kita jalan tuh, gue ngomong kayak gitu, jalan. Nah udah pengen kena malam nih bang, udah gelap-gelap gitu. Akhirnya wah parah nih, baru kali ini gue naik gunung malam nih. Emang sebelum-sebelumnya gue kagak pernah gitu di trek kena malam. Nah gue jalan terus, bener udah gelap gitu. Akhirnya gue nembak, kayaknya ini maghrib, mending kita sholat dah. Si Adong ngomong tuh baru, nah Ton sholatnya gimana Ton? Ya sholat biasa, Allahu Akbar. Emang gue kagak tahu, kagak maksudnya tempatnya begini. Tadi playset mana? Ada nih, ada. Kita buka, akhirnya kita sholat di situ. Sholat maghrib doang bang. Zuhur, asar itu kagak lewat. Akhirnya kita sholat maghrib di situ. Itu benar-benar udah gelap. Cuman modal ini doang, headlamp ditaruh di tanah gitu kan, jadi cahayanya kemana-mana gitu, bukan dipakai di pala. Taruh situ, kita sholat. Nah kebetulan kan imamnya si Pak Ok tuh, yang istilahnya banyak inilah tingkah. Pas dia Allahu Akbar tuh kayak gini bang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan udah baca tuh. Nah si Pak Ok itu tawa, krak. Wah lu bercanda aja lu, digituin sama si ngaku lu, lihat mau babi, bubar semua bang. Itu babi bang, dia matanya merah bang, kan kalau ke senter cahaya kayak kucing gimana sih, merah. Wah babi. Akhir bang Keril itu didodos-dodosin, diacak-acakin tuh om babi. Wah itu teman-teman gue udah paling mencar mana tahu, tapi masih kelihatan itu headlamp kan emang posisi ada di situ, jadi tempat-tempat yang lain tuh gelap. Gue udah mulai panik, Dong di mana lu, sini deketin nih. Gue kalau bingung nyariin, sini headlamp ambil dulu, itu dia karena ada cahaya nyamperin mungkin. Akhirnya ngambil kayu gitu-gituin headlamp, biarin lah, aku buang juga nggak apa-apa headlamp satu ini. Itu babi bener lagi di posisi itu bang, shot didodos-dodosin, ampar-amparan lah. Nah akhirnya kan tuh headlamp yang satu itu gua singkirin tuh sama temen-temen gua pakai kayu gitu, biar tujuannya tuh mungkin babi di situ karena ada cahaya bang. Nah gua singkirin, akhirnya bener tuh headlamp kan posisinya ya begitu, dia mungkin tengkurap menghadap ke tanah, gelap. Woi di mana bang? Aduh, udah aman beres. Akhirnya bang, udah buru-buru sholat jadi kagak? Wah ntar ya gampang. Udah gampang lah ntar. Itu bang, ya gue kan dalam hati, bisa gara-gara babi kagak sholat maghrib. Lanjut. Tapi benar, semua udah ngerasain takut. Ada aja ini babi. Ton, ini sholat gimana? Ntar nyari tempat yang rata gitu. Akhirnya kagak nemuin tempat rata bang. Bener-bener nanjak semua, buset. Parah nih yang saya sampai sakit banget di situ. Akhirnya tuh dari situ anak-anak udah mulai pada istirahat. Jadi kita beberapa langkah itu udah istirahat mulu. Istirahat. Wah ini kapan nyampe nya? Nah posisi pada saat itu jam 7 lewat lah. Udah malam ya Ton ya? Bener-bener sepi banget bang. Itu udah parah dah. Akhirnya kita istirahat lumayan lama. Itu jalur bang, beceknya tanah sepatu gua aja tuh, ini tanah sampai tebel banget, becek sampai rembes kaos kaki gua juga basah. Akhirnya udah istirahat sini. Nah kita masang ini lagi headlamp biasa, disenterin ke atas biar cahayanya nyebar. Nah si Pak Ok ngomong, tadi kan yang udah headlamp lu gituin babi datang. Ya kagak lah. Wah nih, diambil tuh dia. Caranya kayak gini nih. Tuh. Ditaruh, ditengkurepin tapi ada sinar lah gitu. Iya maksudnya kagak gelap gulita banget. Terlalu terang banget. Gitu. Ini bisa ngundang babi nih. Wah, lu pada sekolah kagak sih lu gituin. Oke, pada diem. Oke, yuk. Gitu. Akhirnya udah pada istirahat bang. Itu bener-bener gua ngebayangin
wah ini kalau di rumah gua kayak begini, itu kayak di kebun, kayak di sawah, bener-bener sepi buat gelap. Akhirnya bang, si Damoy kan emang anaknya agak pendiam tuh. Ayo lanjut. Apa ini Damoy? Lanjut yuk. Ngapa emang? Lapar lu? Udah lanjut. Yaudah ayo lanjut dah, beres-beres lanjut. Itu bener-bener rombongan kita doang bang. Rombongan kita doang jalan. Wah jalan makin parah, nanjak. Jadi itu jalur Cikuray emang menurut gua apa sih, belum terbuka banget. Masih sih. rapat lah ya. Masih rapat gitu, masih ada pohon yang nutupin gitu. Beda sama yang lain gitu bang maksudnya. Nah gue jalan makin naik, si Damoy ini ntar berhenti dulu, ton ngapa? Urutin kaki gue bang. Pas dibuka nih, di betis dia tuh kayak ada apa ya, kayak panah pokoknya warna merah, kayak orang habis di ini bang, Dikerik. iya dikerikin dah gitu. Merahnya kayak gitu, di sini panjang. Coba urutin ton. Moy ini ngapa? Apaan? Lihat tuh lu bikin tato di mana, kata gua gitu. Buset, ngapa ini gua? Nah kata si Adong, wah itu mah dijilat setan. Iya kata mak gua begitu, kalau ada luka kayak gitu. Tapi sakit enggak? Ditanya tuh si Damoy, kagak, bener itu dijilat setan. Lu ngomong setannya pelan-pelan lah begitu. Si Pak Ok sama Adong tuh berantem mulu tuh, kalau gua diem baik. Udah. Tapi gua aneh bang, itu bener-bener si Damoy kayak kagak tahu itu luka dari mana gitu. Ya dia jatuh juga kagak tadi pas ada babi, ya siapa tahu gitu. Dia kepleset atau gimana gitu. Tapi dia pas pengakuan dia tuh, kagak, gua kagak jatuh, kan tadi gua sama lu berdua, si Pak Ok sama Adong di sono. Iya ya. Jadi gua bingung. Apa emang dijilat setan? Udah jalan. Nah, akhirnya kita jalan sampai di pos berapa ya? Pos 7 kayaknya. Iya, pos yang ada warung itu, Bang. Pos 7 atau pos 6 dah, kurang tahu deh pokoknya di situ. Nah, nyampe pos itu kita girang, senang maksudnya. Soalnya apa, di situ ada 2 tenda bang, bener-bener senang. Nah 2 tenda itu kan lagi pada ngopi depan, disambut bang. Wah bang, jam segini bang baru sampai sini, mana aja? Tadi hujan bang. Itu yang jualan kan emang ada warung. Pas keluar tuh dia pakai kupluk, masih inget banget pakai kupluk, dia megangin tongkat. Ini siapa ini, bapak-bapak? Kamu baca plang yang di pos itu enggak? Tahu deh pos berapa tuh yang tadi gua istirahat hujan. Itu kan ada nama ya, batas pendakian jam segini itu udah nggak boleh. Kamu jam segini baru sampai pos ini begitu. Itu udah larangan gitu. Iya Pak, maaf. Kalau mau kamu turun lagi gitu. Lah saya udah jauh-jauh. Ya bukan apa-apa, kamu harus taati aturan ini demi keselamatan kamu juga. Itu udah benerin maki-maki. Ternyata bukan dia doang, itu teman-temannya banyak. Dia kayak ibarat tuh jagain di pos itu kayak ronda gitu bang. Jagain babi, itu bener-bener babi banyak banget di situ. Emang becek. Akhirnya sekarang gimana? Mau lanjut lagi ke atas? Coba aja sana, kalau nggak terjadi yang apa-apa saya nggak mau tanggung jawab. Saya soalnya orang base camp juga gitu. Oh iya, ya udah ngecamp aja di sini. Ya terserah. Gitu, ngecamp malah lebih bagus. Syukur-syukur kamu turun lagi malah begitu. Akhirnya bisa turun lagi jauh-jauh. Akhirnya udah ngecamp sini, buka tenda. Itu bener-bener becek banget tenda kita juga, rembes. Bawahnya itu rembes karena saking beceknya kan. Buka tenda. Nah, kita ngecamp di situ. Kita ngecamp jam berapa ya? Jam 9:30 bang kayaknya. Iya, jam 9:30-an lah. Kita masak. Itu bener-bener yang paling ramai tenda kita doang. Nah, 2 tenda itu udah kayaknya udah mulai pada tidur. Tapi bapak-bapak itu masih kayak begadang bang di depan. Kayak ngusir-ngusirin babi. Itu babi lewat-lewat mulu. Udah gede banget. Akhirnya, nah kita masak. Nah kan kita punya tenda itu
dua bang. Emang sengaja dua katanya buat naro barang satu, buat tidur satu. Nah kan kita masak di posisi tenda yang buat naro barang. Lu tahu panci gitu bang? Tahu. Panci kan kalau habis buat masak kan pantat itu panas ya. Ditaruh di atas tenda kan, atas tenda itu alasnya terpal ya. Ditaruh itu kayak gosong, pas diangkat ya udah bolong. Itu tenda boleh nyewa bang. Akhirnya apa? Wah parah lu dong si Adong, lu sok-sokan sih lu, itu tenda boleh nyewa, itu segini bolongannya segitu, bener-bener. Akhirnya wah kacau lu tuh tanggung jawab itu sendiri. Yaudah gampang dah, langsung diem tuh dia, udah makan dah makan. Mungkin udah pada capek nih, gue jadi begini. Akhirnya udah makan. Akhirnya makan seadanya. Itu makanan juga kagak enak sih. Jujur aja tuh. Dia masak kayak orang bercanda gitu gimana. Udah berantakan sini, berantakan sana. Akhirnya udah tuh kelar masak, nyantai ngopi di depan. Nah, dua tenda itu udah bener-bener gelap. Lampunya dimati, mungkin lebih pada tidur. Tapi si abang-abang itu masih keluyuran kayak ronda gitu. Emang banyak banget babi. Akhirnya abang-abang yang jaga-jagain itu nyamperin ke tenda kita nih. Kalian gak pada tidur? Kagak. Ntar pak ngopi dulu. Kalau mau ngopi-ngopi di dalam, no babi banyak banget no. Gitu. Kamu harus mikirin gitu. Jangan semaunya. Kalian sekarang kan udah malam gitu. Oh iya langsung pada iya. Masuk ke dalam. Nah kita ngopinya di dalam. Pada ngerokok semua. Akhirnya tenda ngebul tuh. Udah tuh. Wah buka ini mah buka. Tenda buka. Wah begini kan enak. Gitu bang. Lagi pada enjoy ngopi. Tahu babi di depan pintunya kita. Bukan 4 orang ya berhadapan gitu pada ngobrol. Nges bunyi. Apaan itu? Babi depan kita. Itu aduh ukuran masuk ke tenda tapi wah kagak takut ya, tapi emang kagak galak sih. Diurain tuh, suruh pergi. Sampai kan kita baru semangka tuh. Itu semangka jadi kaget mungkin si Adong, itu langsung dilempar. Padahal itu setelah ngelempar, wah, ngelempar pakai semangka ya? Iya lu ambil lu yang bikin masalah kan gitu. Akhirnya semangka kita tuh kok ambil, dimakan sama si babi itu. Udah, singkat cerita, jam berapa? Jam 12:30 kita baru pada tidur. Nah dalam pikiran gue, wah ini pendakian aman kagak ya? Gue sempet pengen turun lagi bang. Turunnya karena gue kurang yakin gitu. Wah ini bakal kayak gimana ya? Gue soalnya kan baca begitu. Emang naik gunung ya omongan bener-bener harus dijaga. Ya. Nah dari situ gue pada tidur ngejejer kan. Bener-bener sepi. Cuman ada suara api unggun gitu kan. Kalau api dibakar malah bikin iseng menurut gue. Akhirnya gue tidur pada. Nah gue belum tidur tuh, masih mainin HP gue, nonton gue kan download film lah gitu, gue tonton kan. Akhirnya si Adong lu udah tidur. Gue buka tuh gue kagak bawa sleeping bag, bawa apa sih kayak selimut lah gitu. Yang bawa sleeping bag itu si Paok sama Damoy aja. Udah tuh 2 orang itu. Jadi gua sama si Adong itu bener-bener naik gunung ya udah naik, kagak bawa ya ini itu. Ini bener, Tom. Belum tidur? Belum. Antar gue yuk. Kemana? Udah be. Kemana? Kencing. Akhirnya gua anterin dia kencing. Itu bener-bener bang, kau berani keluar tenda. Bener-bener sepi. Cuman ada 2 tenda itu pun lampunya udah gelap. Kayaknya udah bener-bener udah pada tidur. Nah turun tuh ke bawah, kata si Adong gitu. Turun kan ada turunan gitu. Turun. Nah gue gini, lu cuman kencing doang, ngapain jauh-jauh, di samping tenda juga bisa gitu. Udah be, biar aman. Akhirnya pas dia lagi kencing, gue agak jauhan tuh, cepetan gitu. Yo nyantai. Akhirnya kayak ada suara ini bang, buah duren
jatuh gitu, pokoknya kayak ada benda jatuh tuh, sok debu. Wah itu panik ya, bener-bener bang, gue panik, si Adong juga panik. Wah tungguin gua. Si Adong ini posisi lagi kencing ya sore ini, lagi kencing itu dia sampai lupa nutup apa settingnya. Wah gua ketawa di situ. Dong sini masuk. Apaan sih itu tadi? Gitu bapak-bapak tuh nempong, bapak-bapak nempel apa berusaha biar dia kalau panik. Akhirnya ya gue gak takut bang, bener-bener takut. Gue kan sampai mikir kayak gini, besok turun aja ajak anak-anak gitu pasti mau. Tapi gue mikirnya jauh-jauh gue kesini tapi kagak nyampe puncak, gue gitu mulu antara gitu ya. Akhirnya bimbang. Nah akhirnya tuh ya udah pagi-pagi itu niat gue kan emang bener-bener sholat subuh gue. Tahu-tahu bangun jam berapa? Jam setengah tujuh juga itu yang bangun duluan gue. Nah akhirnya gue bangun duluan, gue bangunin lah anak-anak, makan dulu apa kagak, masih pada ngantuk banget tuh. Udah lanjut, kagak ada yang lapar. Gue makan kalau pagi emang kagak biasa makan apa-apa, paling ngopi sama ngerokok doang. Akhirnya udah lanjut beres-beres, bongkar tenda. Akhirnya kita ngelanjutin tuh perjalanan. Itu di pos itu bang banyak banget jalur cabang bang. Ada 4 apa 3. Akhirnya kan 2 tenda ini udah nggak ada paginya tuh ya. Nggak tahu dia turun apa naik tuh gitu. Nah akhirnya si Pak Ok gue suruh tanya lo bapak-bapak yang 2 tenda itu naik apa turun. Akhirnya kata dia naik. Alhamdulillah ada teman, ayo dah gas. Nah udah naik tuh kita, nyampe sebelum puncak kan kayak ada legokan bang. Kayak pos terakhir lah gitu, pos bayangan lah ya. Gitu pos bayangan. Kalau kita naik lagi itu di puncak kan. Nah sampai situ gue jam berapa tuh, jam 10:30. Itu kan lama banget bang. Iya. Makanya itu lama banget, offset sampai segini ya nyampe tuh di pos gituan. Akhirnya air kita emang ditinggal dikit, tinggal botolan tuh yang literan ini. Akhirnya ngirit basahin tenggorokan aja. Udah yuk puncak yuk. Tiba-tiba apa bang, kabut turun lagi, kabut bener-bener putih. Akhirnya di puncak kita kalau dapat apa-apa itu bener-bener kayak putih semua tembok gitu, kayak tembok. Akhirnya apa yang kita mau foto tuh di sini, kata si Pak Ok, ini mah di tembok emak gue juga enak banget moto begini. Nyesel banget gue kesini tuh si Pak Ok ngomong kayak gitu. Akhirnya tungguin kita ngopi-ngopi dulu di sini. Nah kita bikin kopi tuh, ngeluarin kompor kan segala macam. Kita baru pengen ceklekin kompor, itu angin emang kenceng banget bang. Kenceng banget. Emang alasan kagak boleh diriin tenda di situ emang anginnya ya. Angin kenceng banget bener-bener. Wah udah turun kata si Damoy begitu. Emang Damoy mah tuh orangnya ya begitu pendiam. Akhirnya turun. Kalau gua mah kagak mau langsung turun, tungguin sampai kabut hilang. Nah tiba-tiba kabut hilang tuh pelan-pelan. Wah bener dapet dah tuh pemandangannya, awan bagus banget, moto-moto itu di puncak. Cuman ada kita berempat doang bang, sama tukang itu kan di Cikuray ada yang jualan tuh di puncak. Udah kita sambil ngobrol sama dia, bang ini sepi banget sih. Iya emang lagi sepi ini. Berarti bener-bener kita doang bang di sini. Iya ya tadi mah ada bang yang lain. Nah si Pak Ok ngomong, berarti tenda yang 2 itu berapa orang bang? Kurang tahu deh, pokoknya satu rombongan. Sekarang dia di mana? Pada mikir, iya di mana itu? Kan tadi udah turun lagi. Emang kamu pada nggak ketemu gitu? Lah, lewat mana dia? Baru bingung tuh. Lewat itu kali, jalur yang itu tadi kan kayak ada percabangan, mungkin dia lewat situ. Oh iya kali. Yaudah dah yuk. Pada turun tuh akhirnya. Ya turun berempat. Nah, kita turun berempat. Nah kan dari puncak ke bawah itu yang pas ada jalan cabang. Nah dari situ tuh mulai nih gua tersesat.
yang ada banner gitu bang, penunjuk arah. Terus nah di sini gue ngeliat ada tulisan yang namanya aku mati di sini gitu tuh. Nah kata si Pak Ok, ini orang bercanda apa gimana sih? Gitu, ini orang bercanda apa gimana sih? Apaan tuh, lihat dah, dia kayak pakai papangan triplek gitu, ditulis nah pakai spidol ya kan, kayak orang niat banget jadi bang. Kayak itu dari bawah dia bawa papan nulis aku mati di sini. Tapi ya, pas kita lihat ke belakang papan itu ya ada jalur. Si Pak Ok ngomong, ya nyoba, siapa tahu ini pintas. Tuh kata Pak Ok itu. Si Ado ngomong, boleh, coba. Ya gue pun akhirnya, coba. Turun, jalurnya enak bang, landai. Nah pas makin turun, emang jalur biasa. Nah banyak belokan dia, turun lagi. Nggak kerasa itu tahu-tahu, wah udah dah balik lagi, udah jauh banget ini kita, udah tanggung nih kita lagi, kata si Pak Ok gitu. Pengen tahu ujungnya apa sih kan, kayak gitu, siapa tahu tempat orang ini apa itu gitu. Maksudnya apaan ya, siapa tahu ini orang ada apa tempat ngecamp baru, kita jadi nemuin di sini, dia tersembunyi di sini kan seru tuh. Nah akhirnya coba akhirnya kan gue kayak seru juga nih. Ayo yang penting kan kita tahu jalur ya ton, jangan sampai hilang. Oke deh, kita jalan mulai ketutup tuh bang, wah udah mulai ketutup, ini kagak ada ujungnya. Masih ada, udah jalan. Udah agak panik tuh gua. Si Damoy ini, yang si pendiam ini, Damoy namanya, dia ngomong kurang kerjaan ya gitu ya. Ngapa Moy? Coba yang ngomong gitu. Ya udah ke jalur yang bener aja di atas, kata Damoy gitu. Kagak, iseng-iseng dong, siapa tahu pintas gitu, kata si Pak Ok. Pak Ok tuh emang orangnya ya begitu dah. Akhirnya ya udah, tapi kita tuh bertiga penurut aja ke Pak Ok. Padahal kan Pak Ok ya naik gunung bukan bener-bener ya naik gitu. Istilah ya bodo amat, yang penting gue naik gitu. Dengerin apa kata omongan si Pak Ok, yaudah ayo lanjut. Si Damoy pun ikut aja bang, ikut jalan kan. Akhirnya udah mulai bener-bener ketutup, kagak ada ujung itu, ketutup udah. Wah ini parah apa Tan? Ini udah bukan jalur Pak, gue bilang kayak gitu. Udah balik lagi ke atas. Wah ke atas lumayan Ton, kata si Pak Ok itu. Udah ke atas, gue bilang udah baik, gue yakin nih tembusannya mah jalurnya sama, kata si Pak Ok itu. Ngeyel banget nih bocah. Akhirnya ntar kita nembus paling di ini Ton, jalur yang ini yang ada itu. Lu ngarang, emang lu udah pernah apa sebelumnya ke Cikuray, gue bilang gitu. Udah balik lagi. Akhirnya Ton, tanggung Ton, kita kalau naik lagi itu butuh waktu berapa jam, kita udah sampai sini. Ini pintas Ton, tapi ini emang jarang dilewatin orang, mungkin ya agak ketutup. Jadi gue agak yakin juga sama omongan si Pak Ok ini. Nah akhirnya ya udah dah, lu yang tanggung jawab ya. Iya kita bismillah aja, kata dia kan kayak gitu. Ya udah ayo dah, jalan lagi kita bang berempat. Makin lama itu posisi udah jam berapa itu, udah hampir asar bang. Udah hampir asar dah pokoknya. Gue ngeliat jam udah jam 3-an kayak. Nah udah jam 3-an kita tetap jalan, padahal itu ya udah bukan jalur sih menurut gua, udah bener-bener ketutup. Tapi tuh Pak Ok masih maksain buat buka jalur. Buka jalur pakai tangan dia. Wah iya ya. Nah baru dari situ, wah ngeyel sih lu Ok. Si Ado ngomong, makanya jangan sok tahu lu juga kan baru kesini gitu. Muter balik, kata Pak Ok itu. Apaan udah jauh gini kan. Akhirnya ya udah, muter balik apa kita ngecamp di sini dulu, apa kita lanjut nih bablas ke jalur yang ini. Padahal ya bukan jalur sih bang, bener-bener udah ketutup parah. Nah akhirnya udah istirahat dulu, kita ngeluarin kopi biasa, masak. Nah logistik emang masih lumayan sih, masih banyak ada, beras juga itu masih ada 1,5 liter lumayan. Terus makan makanan Indomie banyak.
Akhirnya gue dari situ kan makanan masih banyak ini, masa sampai besok kelaparan kan gitu. Akhirnya udah habis makan, ayo lanjut lagi. Kemana nih kita? Balik lagi ke atas, nerusin ini semak-semak. Kata gue, si Paok ngomong, kagak yakin tuh sekarang gue. Lu sih pada nyalain si Paok semua tuh. Akhirnya udah naik lagi dah ke atas. Kita naik lagi bang, akhirnya naik lagi ke atas kan, nyari jejak-jejak kita yang tadi kita injak gitu, kayak pohonan kan pada rebah gitu. Itu susah banget bang, bener-bener ngederin, bikin pusing, kagak ketemu. Akhirnya kan kalau sampai situ si Paok ngomong, Ton di mana Ton ini? Tahu gue bingung. Aduh, bingung. Udah berhenti semuanya, turun lagi ke tempat yang tadi. Nyantai dulu dikit. Nyantai, kita bukannya tersesat ini, kita lagi main, bodoh. Tapi bang, di pikiran gue udah panik. Wah, ini udah pengen sore nih, gue ngeliatin jam mulu itu, bener-bener parah dah. Kepanikan gue udah mulai ada. Si Damoy diem baik tuh, dia diem di bawah pohon tuh nyender gitu. Moy, dipanggilin sama Paok, sehat? Wah, udah mulai linglung, dia diajak bercandanya diem baik gitu kan. Akhirnya ini kita mau nungguin sampai kapan ini? Pada bingung bang, bingung, kagak ada yang ngomong. Malah pada kayaknya kita nge-camp dulu kan di sini semalaman. Lu buang-buang waktu. Gue mikirin apa bang? Mobil itu kan yang bawa si Adong ya. Itu bukan mobil Adong ya, mobil sewaan gitu bang, kayak ngerental. Jadi kan kalau otomatis kita nambah ini kan nambah lagi kan dana ini ya. Akhirnya udah kita bikin tenda di situ buat nambah lagi. Udah, masalah ini mah rental mah gampang, bisa PT lagi ntar di rumah gitu.